Shalom saudaraku. Saudara, kita akan mempelajari tentang bagaimana Tuhan berjanji mengumpulkan Israel kembali dan mereka akan menempati tanah yang dijanjikan. Jadi mereka itu tercerai-berai karena kedegilan hati mereka, ketegar-tengkuan mereka, karena dosa-dosa mereka. Mereka tercerai-berai dan pada zaman Yeremia menulis akan surat-suratnya, dan salah satu surat yang terkenal adalah surat yang dia tulis kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan Babel. Saudaraku, yang mereka itu pada waktu mereka dikalahkan oleh Babel, kerajaan Babel, mereka diangkut, saudaraku, dan menjadi tawanan. Dan orang-orang yang ada di pembuangan itulah yang menerima akan janji Tuhan ini, surat dari Nabi Yeremia. Saya bacakan. Kalau ayat 11 saudara mungkin hafal ya, jadi Yeremia 29 ayat 11, saya akan mulai aja ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan ini janji yang luar biasa, akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Jadi Tuhan sendiri yang mencerai-beraikan akan bangsa Israel tersebut. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi janji bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah mereka, yaitu tanah perjanjian, itu Tuhan sendiri yang mengemukakan atau menyampaikan. Mereka tercerai-berai, tapi mereka akan dikembalikan. Tambah saudaraku ya, ini ada nabi yang lain, yaitu Yesaya 11, ayatnya yang ke-17, atau mulai ayat 16, bagus ya saudara. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Yesaya 11 ayat 16. Beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit, artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Ayat 17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi janji bahwa mereka yang sudah terusir keluar dari tanah mereka, itu ada janji bahwa mereka akan dipulangkan oleh Tuhan. Dan janji ini memang ditepati, saudaraku, oleh Tuhan, digenapi pada zaman Kores Agung. Jadi Cyrus the Great ya. Ya, saya catat yang berkuasa sampai dengan tahun 530 sebelum Masehi. Kores itu terkenal sebagai penguasa yang sangat toleran. Ya. Dia menghormati akan keyakinan, agama, adat istiadat dari bangsa-bangsa yang dijajahnya. Termasuk ya, Kores itu negeri Persia, saudaraku ya. Kalau sekarang Iran ya. Mengizinkan, jadi Koreshi ini mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah air mereka dan mengizinkan, bahkan mendorong mereka untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Kores, saudaraku ya. Dan perintah dari Kores tersebut, ini sangat termasyhur saudaraku ya, ditulis di dalam sebuah temuan prasasti yang disebut dengan silinder Kores atau tabung Kores. Jadi dicatatnya itu di sebuah tabung begitu ya, diukir begitu. Itu tertulis di tahun 539 sebelum Masehi.
Itu Kores, saudaraku. Luar biasa, dia sampai terkenal sebagai pencetus hak asasi manusia dalam bidang berkeyakinan, orang pertama yang mengangkat hak asasi manusia dalam berkeyakinan, ya, saudara, itu Kores. Namun saudaraku, itu kan peristiwa sejarah. Setelah mereka kembali, kemudian mereka bisa bangun lagi sampai zaman perjanjian baru dan sebagainya. Bukankah terulang lagi bahwa Israel terusir dari tanah mereka? Bangsa Israel yang kemudian disebut bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya. Jadi saudara, sedikit beda ya, Yahudi itu ya bangsa Israel, tapi sebetulnya Israel itu kan nama dari Yakub. Yakub punya 12 anak, ya kan? 12 anak. Nah, ketika kerajaan pecah, setelah zaman Salomo kerajaan pecah, itu ada 10 kerajaan yang menyebut diri kerajaan Israel, itu 10 suku. Kemudian ada 2 suku, yaitu Yehuda dan suku Benyamin, yang pusat pemerintahnya ada di Yerusalem, disebut kerajaan Yehuda. Jadi ada 2 kerajaan, ya, umat Tuhan itu kerajaannya ada 2, Israel di Samaria dan Yehuda. Ini 10 suku, ini 2 suku. Tapi kemudian karena orang Israel ini banyak bercampur dengan suku-suku lain, dengan bangsa-bangsa lain, mereka dianggap tidak murni. Dan itu berlaku sampai zaman Tuhan Yesus, saudara masih ingat ya, Tuhan Yesus memberitakan Injil pada perempuan Samaria. Nah, itu kan tidak bergaul mereka, itu karena itu sejarahnya. Nah, kita tahu sejak itu orang Yahudi memisahkan. Jadi kerajaan Yehuda itu sampai pada zaman setelah kerajaan Yehuda hancur dan sebagainya, orang-orang Yahudi itu yang tadinya dari 2 suku, tapi kemudian dari berbagai suku yang lain yang mau menganggap diri mereka tetap murni dalam beragama, yang berpegang pada tanah, itu mereka menjadi orang Yahudi. Jadi kalau saudara tanya zaman sekarang ini orang Yahudi itu apakah hanya suku Yehuda dan Benyamin, ya sudah nggak jelas, saudaraku, ya nggak jelas. Jadi bisa dari suku apa saja, tapi kalau mereka berkeyakinan bahwa kami ini orang Yahudi yang taat pada tanah, pada Taurat gitu ya, itu ya mereka Yahudi. Jadi Yahudi adalah agama Yudaism, bahkan proselit itu katanya juga setelah kawin campur juga menganggap dirinya Yahudi gitu, saudaraku. Jadi bangsa Yahudi itu seperti itu. Tapi ketika mereka merdeka, mereka pakai nama Israel, saudaraku ya. Jadi kembali meluas jadi Israel, Yakobnya. Lah, bukankah mereka itu tercerai-berai, saudara? Ya, zaman Tuhan Yesus ya, zaman perjanjian baru. Apakah janji yang tadi kita baca di Yeremia 29 ayat 14, kemudian di Yesaya 11 ayat 17 tadi itu tetap berlaku? Ini pertanyaan, saudaraku. Akan mengumpulkan, itu sudah tergenapi pada zaman Kores. Tapi mereka terusir lagi kan. Dan yang paling parah itu kan terusirnya dua peristiwa ya. Peristiwa ketika Yerusalem dikepung dan kemudian Bait Allah dihancurkan. Itu kalau tidak salah saya pernah baca catatan 1,1 juta jiwa orang Yahudi mati, saudaraku. Ya, pada tahun 70 Masehi itu. Jadi korbannya banyak sekali, perangnya itu ngeri banget. Dikepung dan Bait Allah pun menggenapi akan nubuatan dari Tuhan Yesus. Wah, ini nubuatannya terkenal sekali, saudara. Karena pada waktu itu kan murid-murid Tuhan mengagumi bait suci, bait Allah yang sangat indah itu. Kita baca aja, saudara, biar kita ingat kembali. Matius 24 ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini
akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan beberapa puluh tahun setelah Tuhan Yesus mengucapkan nubuatan itu, yaitu pada tahun 70, benar-benar terjadi. Jenderal Titus, pasukan Jenderal Titus itu menghancurkan bait suci sampai rata dengan tanah. Tapi itu belum berakhir, saudaraku, karena orang-orang Yahudi masih tinggal, sisa-sisanya masih tinggal, mereka beranak pinak, dan kaum Selot itu masih ada, yaitu orang yang nasionalis, yang ingin kembali menegakkan kerajaan Israel, kerajaan zaman Daud dulu, kerajaan Yehuda itu pengen dibangun kembali. Nah, sampai muncul seorang tahun 132 kalau tidak salah itu bangkit seorang pemuda yang bernama Simon atau Simon Bar Kokhba. Bar itu anak, Kokhba itu bintang. Jadi Simon si anak bintang. Wah, inilah Mesias. Mereka kan tidak menerima Tuhan Yesus ya sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Mesias kok mati, wah itu mereka nggak mau. Dan ketika bangkit pun itu disangkal sama mereka. Jadi memang orang-orang Yahudi memang keras kepala, keras hati, saudaraku. Mereka menolak Yesus. Yang menerima ada itu murid-murid Kristus dan sebagainya, dan semua orang yang mau percaya, yang jadi Kristen. Yang lain nggak mau, saudaraku. Sebagian besar dari mereka menolak Yesus Kristus dan mereka tetap berpegang pada perjanjian lama. Dan ketika tahun 135 terjadi pemberontakan Bar Kokhba, dan pemberontakan itu ditumpas oleh Kaisar Hadrianus. Ditumpas, saudaraku. Dan kalau tidak salah itu begitu ngerinya kekejaman dari Romawi, para pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang memberontak itu disalibkan sampai hutan di daerah Libanon itu habis dipotong kayunya untuk membuat kayu salib. Diperkirakan kurang lebih 500.000 jiwa yang mati. Pemimpin-pemimpinnya disalibkan itu supaya takut mereka. Sengeri itu, saudaraku, peperangan pemberontakan Bar Kokhba. Dan setelah itu pemerintah Romawi itu mengambil keputusan bahwa Yerusalem tidak boleh dihuni oleh orang Yahudi. Ya, sampai namanya diganti itu tuh menjadi Palestina, Syria itu, saudaraku. Ya, inilah riwayat dari orang Israel. Jadi mereka tercerai-berai, itu menggenapi akan apa yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat 24. Saudaraku, saya bacakan ya. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Sejak saat itu, Yerusalem itu menjadi tempat di mana orang Yahudi nggak boleh tinggal. Bangsa-bangsa kafir yang menduduki akan Yerusalem. Zaman perang salib, kemudian zaman zaman Islam, saudaraku ya, Ottoman. Nah itu terus, Yerusalem itu diduduki terus, dan sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Nah, janji yang tadi saya bacakan di dalam Yeremia 29 ayat 14 dikumpulkan kembali dari tempat di mana mereka dicerai-beraikan. Kemudian mereka akan menduduki kembali tanah Israel, Yeskiel 11 ayat 17, ya. Mereka akan kembali menempati tanah Israel itu. Janji itu ternyata tetap berlaku, terulang lagi. Sudah pernah berlaku, ini akan berlaku lagi. Dan itu yang diyakini bahkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang sudah percaya kerajaan Allah, yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka pun menanyakan,
menanyakan akan kapan Israel kembali dipulihkan. Saya sudah sampaikan ini, saya ulangi ya saudaraku, karena ini penting untuk mengedukasi banyak orang yang masih bingung. Israel itu apa benar punya hak atas tanahnya? Kalau Alkitab bilang iya. Nah, bukankah mereka sudah tercerai-berai kok mereka kembali dan kemudian menduduki tanah itu? Memang itu tanah nenek moyang mereka. Dan ada janji firman Tuhan. Dan meskipun ditentang seperti apa, sejarah harus menjadi menggenapi. Sejarahnya itu pasti akan, sejarah yang terjadi harus menggenapi akan apa yang difirmankan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kisah Rasul 1 ayat 6, saya ulang ya saudaraku, ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan Yesus pun mengiyakan bahwa akan ada pemulihan bagi kerajaan Israel. Dan itu terjadi sungguh, saudaraku. Saya katakan bahwa ini tetap berlaku, janji-janji pengumpulan Israel kembali ke tanah mereka itu, iya. Tanggal 14 Mei 1948, Israel merdeka, saudaraku. Pohon ara bertunas dalam deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh David Ben-Gurion, yang sekarang namanya diabadikan menjadi itu di Tel Aviv itu ya, di airport Tel Aviv itu. David Ben-Gurion berkata, sekarang Israel sudah menjadi negara, tetapi Israel tanpa Yerusalem itu seperti ikan tanpa air, begitu ya. Ya ikan tanpa air ya mati, saudaraku ya. Jadi itu menjadi kerinduan, makanya nggak heran saudaraku ada kalimat yang menjadi pameo dari semua orang Yahudi, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam. Kalau yang di luar negeri itu, mereka pengen kembali ke tanah nenek moyang mereka. Mereka itu berkata, Le Shanah Haba'ab Yerusalem. Tahun depan di Yerusalem. Maksudnya tahun depan kita akan merayakan ini, semua perayaan-perayaan ini di Yerusalem, gitu, perayaan-perayaan agama mereka, ya saudara. Tapi mereka belum bisa merayakan Paskah karena Bait Allahnya belum ada ya. Jadi mereka terus nunggu gitu ya, dengan kalimat Le Shanah Haba'ab Yerusalem. Nah, saudaraku, kita semua tahu bahwa mereka benar-benar dikembalikan, saudaraku, dan sekarang ini jumlahnya besar. Ada lebih dari 6 juta jiwa yang ada di tanah Israel, orang-orang Yahudi. Yang ada di Amerika juga lebih banyak jumlahnya, saudaraku ya 6 jutaan juga. Jadi ya mereka mensupport karena mereka punya ikatan ini ya, iman yang sama. Yang kepada Yod-Hah-Wah-Hah-nya itu mereka kuat sekali. Sayang mereka tidak mau menerima akan kasih karunia dalam Yesus Kristus, dan itu menjadi doa kita. Mereka dipotong dari pokok zaitun itu. Dan kita, orang-orang bukan Israel, kita ini dicangkokkan. Ya, kita ini dicangkokkan itu dalam Roma 11, kita dicangkokkan di pokok zaitun yang asli itu. Kita dicangkokkan dan kita bertumbuh. Jadi orang Kristen itu ya asal usulnya ya kita nempel di gereja yang mana Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hai engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, karena itu Bapa yang di sorga yang menyatakan. Engkau akan disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini saudaraku yang didirikan itu di atas orang-orang Yahudi, murid Yesus orang Yahudi. Tapi kita dicangkokkan pada gereja itu.
Jadi kita tidak boleh salah ngerti. Pandangan kita terhadap umat Tuhan secara daging Israel itu ya tetap, saudaraku, mereka secara Injil memang seteru Allah, tapi secara janji mereka itu adalah kekasih Tuhan. Jadi kita juga harus ngerti kebenaran ini. Jadi Yerusalem itu menjadi incaran bagi orang Yahudi sampai hari ini. Mereka harus menguasai Yerusalem, tapi agak sulit karena ada dua tempat ibadah agama lain yang juga disakralkan. Jadi ini tidak mudah. Dan kapan bait Allah itu akan berdiri, itu juga kerinduan mereka. Jadi kalau mereka berkata Leshana Haba'ab Yerusalem, itu artinya kapan kita akan merayakan Paskah di bait Allah. Bait Allahnya belum ada. Saudaraku, saya pernah tanya pada seorang tour guide yang orang Yahudi. Saya tanya, kapan bait Allah bisa dibangun? Kapan? Dia jawab, ya itu kita tunggu Mesias. Saya diam aja, saudara. Dan Mesias kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Tapi mereka belum mau menerima. Jadi kita doakan, saudaraku. Kalau sekarang Israel ribut, perang, ya itu merupakan bagian dari apa yang sudah dinubuatkan. Jadi inilah sedikit pemahaman tentang mengapa Israel kok bisa menjadi sebuah bangsa. Karena ada janji Tuhan bahwa mereka akan dikumpulkan dari tempat di mana mereka tercerai-berai. Tuhan Yesus berkati.